Ini pertama kalinya para bandit itu memakai baju zirah. Mereka sedikit tidak leluasa dan tidak tahu cara memanfaatkannya semaksimal mungkin. Lain halnya dengan para veteran pasukan zirah hitam dan prajurit veteran lain yang mengenakan baju zirah dan membawa pedang, keterampilan seni bela diri mereka jauh di atas para bandit. Mereka juga memiliki pengalaman bertempur di medan perang yang kaya. Para veteran ini mengabaikan senjata yang digunakan para bandit untuk menyerang, sebaliknya, mereka mengandalkan baju zirah mereka untuk bertahan. Begitu pedang Treksa ditebaskan, bandit langsung jatuh dan menjerit kesakitan. Prajurit veteran bertempur sesuai perintah saat berperang kavaleri bangsa Agrel. Namun, saat melawan para bandit, mereka memukul membabi buta tanpa sedikit pun rasa takut. Dalam waktu singkat, para bandit kejam itu sepenuhnya dikalahkan. Sebagian besar dari 300 orang bandit itu tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan, sementara sisanya berpencar dengan tergesa-gesa. Molika yang diadang Rudi mengandalkan tubuhnya yang gesit untuk terus mundur. Namun, dua veteran pasukan zirah hitam mengelilingi Molika, membuatnya terpojok. Dia lantas dijatuhkan oleh Rudi dengan satu gerakan dan ditahan di bawah kuda Wira. Wira, bunuh saja aku. Setelah aku jadi arwah penasaran pun, aku tetap nggak akan melepaskanmu. Seru Molika yang berlutut di tanah dengan marah. Kemudian, dia menangis lagi dan berkata, Mary, adikku yang malang, kakakmu nggak kompeten, nggak mampu membalaskan dendammu. Aku nggak bisa membunuh pencuri nggak tahu malu itu. Wira melirik Molika sekilas. Duk. Danu berjalan menuju sisi sebuah pohon, lalu mencabut pedang Treksa di pinggang Mary dan memotong tali yang mengikatnya. Aduh! Rintih Mary yang terbangun karena merasa sakit setelah jatuh ke tanah. Dia mengusap bagian belakang kepalanya dan mengerutkan alis saat melihat pinggang rampingnya. Pedang itu menembus pakaiannya, tetapi tidak melukai kulit dan tubuhnya. Mary! Seru Molika. Tanpa tahu bagaimana adiknya bisa selamat, Molika menangis kegirangan. Dia langsung bangkit dan bergegas mendekat. Ketua Mary. Para bandit yang tergeletak di tanah tercengang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Danu mengoleskan cat merah pada pedang Treksa ke sol sepatunya, lalu kembali menyarungkan pedang itu. Dian yang berada di dalam kereta dengan tirai terbuka pun menghela napas lega dan berkata, ternyata Tuan Wira pura-pura membunuh Mary untuk membuat Molika kehilangan logika. Dengan begitu, Molika akan bertarung dengan membabi buta. Mary, kamu belum mati. Kukira aku nggak akan pernah bertemu denganmu lagi. Ujar Molika. Fakta bahwa adiknya selamat membuat Molika girang setengah mati. Dia terus memeluk Mary dan menolak untuk melepaskannya. Sudah, Kak. Berhentilah menangis, kenapa kamu juga jatuh ke tangan si pencuri ini? Tanya Mary sambil menyeka air mata Molika. Dia mengerutkan alisnya saat melihat para bandit yang tergeletak di tanah. Aku nggak mendengarkan Jamal dan terjebak dalam perangkap pencuri itu. Jawab Molika dengan kesal. Dia menyesal tidak mendengarkan peringatan Jamal dan malah menendangnya. Wajah cantik Mary memerah, dia juga merasa menyesal. Akhirnya, Mary berkata, jadi, kita harus gimana sekarang? Jangan takut, ada kakak di sini. Ujar Molika. Sambil menyeka air mata, Molika bangkit, lalu datang ke depan kuda Wira dan berlutut seraya berkata, Tuan, kami berdua sudah jatuh ke tanganmu. Kamu bisa membunuh atau menyiksaku sesukamu, tapi tolong lepaskan adikku. Mulai sekarang, aku, Molika, akan menjadi anak buah yang setia. Aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Enggak, aku yang memulai masalah ini. Aku harus tanggung jawab sendiri. Kata Mary. Mary pun berlutut pada Wira dan berkata, selama kamu melepaskan kakakku, aku akan menjadi sandera jangka panjangmu. Aku akan jadi pelayanmu dan melakukan apapun yang kamu mau. Sudah, jangan berdebat lagi. Syaratku masih sama, potong Wira. Dia melirik kedua bersaudara itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, selama kalian nggak buat masalah, kalian aman. Tapi, kalau kalian mulai berulah lagi, aku akan menghancurkan Yispohan saat aku datang lagi lain kali. Molika berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan. Setiap kereta dusun Darmadi yang lewat akan menjadi tamu terhormat Yispohan. Aku nggak butuh janji, tapi tindakan nyata. Balas Wira. Dia melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, kalian berdua punya waktu 15 menit untuk diskusi. Kedua kakak beradik itu berjalan menjauh, tetapi mereka masih berada di sekitar iring-iringan kereta. Molika berkata dengan suara rendah, Mary, ikutlah dengan Tuan Wira. Singkirkan temperamen berapi-apimu, jangan berani melawannya. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Jangan cerewet seperti saat kamu di desa. Maaf, Kak. Seharusnya aku nggak membajak iring-iringan keretanya. Sekarang, kakak malah ikut diancam, ujar Mary. Dia menyeka air matanya, lalu melanjutkan dengan suara rendah, jangan khawatir, Kak.
Kalau aku dapat kesempatan, aku akan kabur diam-diam. Molika membalas dengan ekspresi kaget, jangan lakukan itu. Wira itu pria cerdik yang bisa membuat berbagai perangkap. Waktu kamu melihat suatu kesempatan menyerang, itu sebenarnya sengaja diberikan olehnya. Apa kamu sudah lupa apa kata Jamal? Mary mengerutkan alisnya, tampak tidak puas. Mengetahui sifat adiknya, Molika kembali memperingatkan dengan cemas, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kamu bisa mati kalau membuatnya marah. Dia bukan orang baik. Kali ini, Mary mengangguk setuju. Si pencuri ini memang bukan orang baik. 15 menit sudah berlalu. Meski tidak rela, kakak beradik itu tetap harus berpisah. Iring-iringan kereta itu pun berangkat. Mary ikut dengan Wira ke Dusun Darmadi untuk menjadi sandera jangka panjang. Sementara itu, Molika berdiri diam di tempatnya, menyaksikan kereta itu pergi. Para bandit lainnya berkumpul, termasuk Jamal yang bergegas mendekat. Jamal berkata, nggak usah khawatir, Ketua. Tuan Wira itu pria yang baik. Dia juga sangat baik pada saudara-saudaraku sebelumnya, dia nggak akan menyiksa Ketua Mary. Orang yang baik. Bibir Molika berkedut-kedut saat dia berkata, Jamal, Mary dan aku berakhir begini karena nggak mendengarkan nasihatmu. Aku harus minta maaf padamu. Nggak perlu begitu, Ketua. Tolak Jamal. Kemudian, dia buru-buru melanjutkan, aku juga pernah dikalahkan Tuan Wira sebelumnya, makanya aku tahu betapa mengerikannya dia. Molika mengerutkan alis dan mengangguk. Tiba-tiba, seorang bandit yang sebelumnya merupakan jenderal pembelot menghibur, Ketua, sejujurnya bukan hal yang memalukan kalau Ketua kalah darinya. Molika memasang ekspresi muram, sementara para bandit memelotot dengan marah. Melihat itu, mantan prajurit pembelot itu buru-buru melanjutkan, dia bukan orang biasa. Dia itu Tuan Wahyudi yang menembak mati Raja Tanui. 100.000 kavaleri bangsa Agrel saja dikalahkannya. Jadi, tentu saja kita, para bandit, bisa dia kalahkan dengan mudah. Apa? Jadi dia Tuan Wahyudi. Jamal, Molika, dan para bandit itu tercengang. Bulu kuduk di tubuh mereka bahkan sampai berdiri. Pantas saja Wira punya busur yang begitu kuat, tak heran pula dia punya baju zirah terusan. Ternyata Wira adalah Tuan Wahyudi. Ispohan telah menunggu lama untuk berkomplot melawan Wira, masih untung mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan. Setelah tertegun beberapa saat, Molika menepuk dahi bandit itu sambil berkata, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau kamu bilang lebih awal, mana mungkin aku akan menyerang Tuan Wahyudi? Sialan, apa kamu tahu, dengan membunuh begitu banyak bangsa Agrel, Tuan Wahyudi itu sudah membalaskan dendamku. Kalau aku masih menyerangnya, itu namanya nggak tahu terima kasih. Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Ketua, waktu itu aku juga sangat ketakutan. Setelah lebih tenang, aku baru turun gunung. Ratap mantan prajurit pembelot itu sambil memegangi kepalanya. Sementara itu, Jamal larut dalam lamunannya. Potensi Wira jauh melebihi ekspektasinya. Selama Wira bersedia membantunya, aliansi rute dagang asri, amnesti kerajaan, dan pemberian kehormatan bagi leluhurnya pasti bisa segera terwujud. Setelah menamparkan mantan prajurit pembelot itu beberapa kali, Molika mendongak dan membusungkan dadanya. Raja Tanui bahkan tidak mampu mengalahkan Wira dan berakhir mati tertembak. Namun, dirinya, Molika, berhasil selamat setelah bertarung melawan Wira. Mary, kamu harus melayani Tuan Wahyudi dengan baik. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Selama kamu melayani Tuan Wahyudi dengan baik, kita pasti bisa melakukan hal-hal besar di Ispohan, batin Molika. Iring-iringan kereta melaju ke selatan, melewati kota Nilam, desa Tepon, dan pegunungan Dajore tanpa menemui hambatan apapun. Saat melewati pegunungan Dajore, tidak ada satupun bandit yang datang mengadang. Iring-iringan kereta itu sampai di Dusun Darmadi dengan lancar, lalu membuat seluruh isi dusun gempar. Wira mengeluarkan permen, lalu meminta Mary dan Dian untuk membagikannya kepada sekelompok anak yang berkumpul. Anak-anak memandang kedua wanita asing dan cantik itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengambil permen dengan takut-takut. Gavin, anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan kantin bergegas mendekat. Kak Wira, kenapa kamu jadi kurusan? Makanan di luar nggak enak, iya. Jangan terlalu hemat dong. Kak Wira, kudengar ada perang yang meledak di utara, apa yang terjadi? Kenapa Paman Hasan, Dodi, Sony, dan Danur nggak pulang? Apa kamu sudah membeli garamnya? Koki di kantin, cepat pergi masak. Biarkan Kak Wira dan yang lainnya makan dulu, baru kita ngobrol. Mary tercengang melihat Wira yang menanggapi berbagai pertanyaan penduduk dusun dengan ramah sambil tersenyum. Menurutnya, Wira adalah pencuri yang kejam, tetapi ternyata dia sangat baik kepada sesama penduduk dusun. Saat menanggapi pertanyaan penduduk dusun satu persatu, Wira tiba-tiba memfokuskan matanya kepada sekelompok orang di kejauhan. Dia mengerutkan alis dan bertanya, kenapa mereka ada di sini? Di kejauhan,
Farel dan gadis berpakaian ungu yang mengenakan jubah mondar-mandir di dusun. Mary tercengang melihat mereka. Pemuda berpakaian putih itu sangat tampan, bahkan lebih menawan dari Wira yang tak tahu malu. Hani, istri Paman Hasan, berkata, pemuda itu bilang kalau dia temanmu dan ingin menunggumu kembali ke dusun. Jadi, aku membiarkan mereka tinggal di rumah baru Danu. Dia memberiku 5 juta. Saat Farel dan gadis berpakaian ungu itu datang, seluruh dusun benar-benar terkejut. Mereka belum pernah melihat wanita dan pria yang berparas begitu memesona sebelumnya. Mereka juga terpesona dengan tutur kata sopan dan kemurahan hati kedua orang itu dalam mengeluarkan uang. Wira berkata dengan nada serius, semuanya, ingatlah, nggak peduli berapa banyak uang yang diberikan seseorang di masa depan, jangan biarkan orang luar yang nggak diketahui asal-usulnya tinggal di dusun. Wira baru pernah bertemu 1 kali dengan keduanya, jadi mereka sama sekali bukan teman. Mengapa mereka datang ke dusun Darmadi untuk menunggunya? Dusun Darmadi adalah markasnya, tempat pedang Treksa ditempa, serta gula dan sabun dibuat. Tidak seorang pun diizinkan berbuat onar di sini. Hani buru-buru berkata, Wira, kami mengawasi tempat-tempat penting dan nggak membiarkan mereka mendekat. Aku juga nggak menerima uangnya karena khawatir dia benar-benar temanmu. Kalau aku nggak membiarkannya tinggal, aku takut menyinggung perasaannya. Tapi, aku nggak menerima uangnya karena takut membuatmu malu. Penduduk dusun tidak bodoh. Tempat menempa pisau, membuat gula, dan membuat sabun selalu dijaga dengan ketat. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai Farel dan gadis berpakaian ungu itu. Jadi, mereka mengatur orang untuk menjaga tempat-tempat itu. Wira memuji, Bibi Hani, kamu melakukan hal yang tepat. Meski gembira karena dipuji, Hani tetap berkata dengan cemas, Wira, apa mereka orang jahat? Aku kurang tahu. Wira menyipitkan matanya dan tersenyum sambil berkata, tapi, aku mendapatkan banyak uang darinya di kota. Farel mendapatkan 2 dari 3 pedang Treksa dengan membayar 2,5 miliar. Salah penduduk dusun berkata dengan cemas, apa dia datang ke sini untuk meminta uang? Soal masalah di kota, para penduduk di kota hanya tahu bahwa pasukan bangsa Agrel datang menyerang. Sisanya, mereka sama sekali tidak tahu. Sudah, jangan pikir sembarangan dulu, semuanya. Biar aku yang cari tahu nanti. Ujar Wira untuk menenangkan penduduk dusun. Kemudian, Wira menunjuk Dian dan berkata, ini Nona Dian, putri keluarga Wibowo di kota. Aku mengundangnya datang untuk membantu mengelola bisnis desa. Mulai sekarang, semua urusan bisnis akan menjadi tanggung jawabnya. Dian membungkuk dengan gemulai sambil berkata, halo, semuanya. Mohon kerjasamanya, ya. Sikap Dian ini mengejutkan Wira. Di era ini, konsep superioritas dan inferioritas adalah hal yang serius. Biasanya, keluarga kaya selalu meremehkan rakyat jelata. Wira tidak menyangka bahwa Dian yang merupakan putri dari keluarga kaya akan membungkuk kepada para penduduk dusun. Sebelumnya, dia bahkan khawatir Dian akan depresi selama berada di dusun Darmadi. Mohon kerjasamanya juga, Nona Dian. Penduduk dusun merasa tersanjung, mereka semua pun balas membungkuk pada Dian. Banyak orang tahu bahwa keluarga Wibowo di kota adalah keluarga kaya. Sikap sopan wanita yang datang atas undangan Wira ini membuat para penduduk dusun gelagapan. Kemudian, Wira menunjuk para prajurit veteran dan menambahkan, orang-orang ini baru saja keluar dari medan perang. Mereka terampil dalam seni bela diri dan juga bisa diandalkan. Kedepannya, mereka akan bertanggung jawab atas keamanan transportasi garam. Semuanya, tolong rukun-rukun, iya. Para prajurit veteran mengepalkan tinju tanda hormat sambil berkata, halo, semuanya. Para prajurit veteran ini berasal dari keluarga miskin sehingga mereka mudah berbaur dengan orang-orang dusun. Penduduk dusun juga menangkupkan tinju mereka sebagai balasan. Wira menunjuk ke arah veteran pasukan Zirah Hitam dan memperkenalkan, mereka rekan Paman Hasan yang sudah memberi kontribusi besar di medan perang. Mereka juga orang dengan kemampuan hebat. Mulai sekarang, mereka akan menetap di dusun ini. Selama mereka berada di sini, para bandit nggak akan berani datang. Para veteran pasukan Zirah Hitam mengepalkan tinju yang buru-buru dibalas penduduk dusun. Kemudian, Wira memandang para wanita yang ada di sana, kakak-kakak, mereka semua pria lajang. Kalau kalian sempat, kalian bisa mencarikan pasangan untuk mereka. Nggak usah cemas soal mahar. Kedepannya, gaji bulanan mereka akan menjadi sama besar seperti gaji Paman Hasan. Para wanita itu memandang para veteran pasukan Zirah Hitam dengan mata berbinar sambil memikirkan tentang putri kerabat mereka. Jika digaji sama seperti Hasan, yakni sebesar 5.000 hingga 6.000 gabak sebulan, mereka tidak akan hidup susah. Para veteran pasukan Zirah Hitam itu terkekeh-kekeh, merasa sedikit malu tetapi juga gembira. Di era itu, salah satu tabu terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Jika bisa menikah dan mendapatkan anak, siapa yang bersedia melajang seumur hidup? Oke, semuanya, ayo kembali bekerja.
Aku mau menemui tamu tak diundang kita dulu, ujar Wira. Setelah menyampaikan beberapa pesan lagi, Wira berjalan mendekati Farel dan gadis berpakaian ungu. Dia melarang veteran pasukan Zirah Hitam mengikutinya. Pencuri busuk, kamu memperkenalkan banyak orang pada penduduk dusun, tapi kamu nggak memperkenalkan aku. Meremehkan aku, ya, rutuk Mary. Mary yang merasa diperlakukan berbeda memanyunkan bibir merahnya dengan kesal. Penduduk dusun juga penasaran dengan identitas Mary yang cantik. Namun, mereka juga tidak bertanya. Wira pasti akan memberitahu mereka jika itu memang sesuatu yang harus mereka ketahui. Penduduk dusun mulai mengatur akomodasi bagi para veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran lainnya. Sambil tersenyum manis, Hani membawa Mary dan Dian ke rumah Wira. Setelah Wulan dibawa pergi oleh kakaknya, Hani khawatir tidak ada yang menjaga Wira. Akan tetapi, sekarang muncul dua wanita yang sangat cantik di sini. Terutama yang berbaju merah itu. Selain terlihat penuh energi, bokongnya juga penuh, jadi dia pasti subur. Hani berniat menyuruh Wira untuk menjadikan wanita itu sebagai selir. Wira dan kedua tamunya berkeliling di sekitar dusun yang telah banyak berubah. Hanya dalam waktu kurang lebih sebulan, penampilan dusun ini telah berubah drastis. Rumah bata milik Danu, Dodi, dan Sony sudah selesai dibangun. Beberapa rumah seluas 5 hektar yang dirancang oleh Wira juga telah dibangun. Saat ini, balok-baloknya sedang diperbesar. Wira tercengang sesaat saat melirik pemuda berparas memesona di sebelahnya. Jika bukan karena jakun pemuda ini, Wira pasti mengira bahwa dia wanita yang menyamar sebagai laki-laki. Tuan Wahyudi, saya minta maaf karena sudah datang ke sini tanpa diundang. Saya juga sudah mengaku sebagai temanmu, ujar Farel. Sebelum Wira sempat bicara, Farel sudah mengepalkan tinjunya tanda hormat dan meminta maaf sambil tersenyum. Gak usah sungkan, Tuan Farel, jawab Wira. Dia membalas salam Farel, lalu langsung ke pokok permasalahan dengan berkata, jadi, apa tujuan Tuan Farel datang ke sini? Kedua tamu Wira ini memiliki aura yang luar biasa. Bahkan Fabrian dan Banyu yang merupakan putra keluarga bangsawan juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya Candika si bangsawan yang memiliki sedikit aura seperti itu. Farel tersenyum tipis dan berkata, saya hanya ingin tahu, tempat seperti apa yang bisa melahirkan pria berbakat seperti Tuan Wahyudi yang mampu membunuh Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Hasil pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pujian Tuan Farel terlalu berlebihan, perang ini dimenangkan berkat Panglima Yuda, itu nggak ada hubungannya denganku, sanggah Wira. Wira melambaikan tangannya, tidak ingin terbebani oleh ketenaran palsu. Dia hanya ingin menghasilkan banyak uang. Farel menghela napas pelan dan berkata, tidak menghargai prestasi orang berbakat memang kebodohan kerajaan ini. Saya maklum kalau Tuan Wahyudi menolak menerima penghargaan untuk menghindari bencana. Wira mengerutkan alis sambil berkata, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Aku nggak suka ngomong berbelit-belit. Farel diam menggertakkan giginya. Mata ekspresifnya berkilat saat dia berkata, kalau begitu, saya akan berkata dengan terus terang. Tuan Wahyudi, kamu akan segera tertimpa musibah. Saat ini, pemuda dengan banyak tipu muslihat ini sedang berlagak jujur dengan memberi Wira peringatan. Wira terkekeh-kekeh sebelum bertanya, lalu. Pemuda tampan ini sedang membodohinya dengan meramalkan bencana, mencoba menggunakan teror untuk memanipulasi Wira. Saya tahu Tuan Wahyudi tidak akan percaya, kata Farel. Farel lalu melanjutkan dengan suara pelan, tapi, berita kalau kamu menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel sudah tersebar ke telinga banyak orang di dunia. Tidak lama lagi, entah itu bangsa Agrel, bangsa Lokus, kerajaan Sonora, kerajaan Monoma, atau bahkan para bajingan di kerajaan Nuala akan perlahan mencarimu. Wira memasang ekspresi lugu dan berkata, apa gunanya mencariku, mereka seharusnya mencari Panglima Yuda. Bab 370. Farel tersenyum dan melanjutkan, para pihak berkuasa ini akan menghubungimu. Kemungkinan, mereka akan mencoba memenangkan hatimu dengan iming-iming posisi tinggi, gaji besar, dan wanita cantik. Kemungkinan lainnya, kalau mereka gagal menyuapmu, mereka akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Hati Wira bergetar mendengar ucapan Farel yang ada benarnya. Tahu begini, dia seharusnya lebih rendah hati lagi. Mata ekspresif Farel menggelap saat dia kembali berkata, biarpun mereka tidak bisa membunuhmu, apa yang akan dipikirkan oleh orang kerajaan ketika mereka mendengar bahwa kamu melakukan kontak dengan orang-orang itu? Apa kamu tahu, faksi penasihat kanan kerajaan yang memegang kekuasaan besar saat ini sangat tidak puas denganmu. Wira berkata dengan nada terkejut, aku bahkan belum pernah berhubungan dengan faksi penasihat kanan. Kapan aku menyinggung perasaan mereka? Tuan Wahyudi, kamu tidak harus berpura-pura di depan saya, ujar Farel. Farel memutar bola matanya sebelum melanjutkan,
Entah itu strategi merobohkan tembok pasar atau strategi mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya para pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar, kamu mendapat dukungan kuat dari penasihat kiri. Belum lagi, berkat strategimu, pasukan kerajaan berhasil mengalahkan 100.000 tentara bangsa Agrel. Karena kamu, penasihat kiri juga menang banyak. Tapi, kekuasaan terbesar di kerajaan saat ini masih di tangan faksi penasihat kanan. Menurutmu, apa mungkin mereka tidak membencimu? Wira mengerutkan alisnya. Kekuasaan yang dimiliki penasihat kanan hanya kalah sedikit dari raja. Bisa dibilang, dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kerajaan. Menurut Yuda, penasihat kanan seharusnya juga bertanggung jawab atas kematian Panglima Dirga. Penasihat kanan adalah pria licik yang bisa membunuh secara diam-diam. Wira benar-benar tidak menyangka, hal-hal yang dilakukannya itu bisa memengaruhi situasi pemegang kekuasaan di kerajaan. Sekarang, setelah dirinya menyinggung penasihat kanan, dia harus selalu waspada terhadap ancaman dari faksi penasihat kanan. Tuan Wahyudi, orang berbakat dalam menenteramkan kerjaan itu bahkan lebih langka daripada wanita cantik. Ujar Farel. Farel melanjutkan sambil menggerakkan kipas lipat di tangannya, dulu, kamu menyembunyikan bakatmu dengan baik, tapi sekarang bakatmu yang luar biasa sudah disaksikan semua orang. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi dan harus memilih pihak yang tepat untuk memaksimalkannya. Wira menyipitkan matanya dan bertanya, kamu termasuk pihak yang mana? Keluarga Barus dari Provinsi Jawali. Jawab Farel. Dia menangkupkan tinjunya ke langit sambil berkata, leluhur kami, Wenja Barus mengikuti Yang Mulia Raja pertama dinasti ini. Sudah 238 tahun berlalu sejak kami membuka perbatasan dan memperluas wilayah. Keluarga Barus telah mewariskan sastra dari generasi ke generasi dan sejauh ini telah melahirkan 20 sarjana kerajaan. Wira berkata tanpa ekspresi, keluarga terhormat, ya. Status sosial di kerajaan Nuala dibagi menjadi gelandangan, budak, rakyat jelata, pejabat kecil, tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, keluarga bangsawan, keluarga terhormat, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Berhubung dinasti ini lebih mementingkan sastra daripada militer, keluarga terhormat sebenarnya lebih berkuasa daripada bangsawan. Keluarga terhormat yang bertahan selama lebih dari 200 tahun tentu saja sangat berpengaruh. Pantas saja Farel memiliki uang yang begitu banyak dan bisa membeli 2 pedang Treksa tanpa ragu. Ya, saat ini hanya tersisa 4 hingga 5 keluarga terhormat di kerajaan Nuala. Keluarga Barus adalah salah satunya. Jawab Farel. Farel menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepala seraya berkata, saya adalah putra kedua dari keluarga Barus. Saya mewakili keluarga Barus untuk merekrut Tuan bergabung dengan keluarga Barus. Merekrut aku? Tanya Wira dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda tampan ini berniat merekrutnya. Saya tahu kalau Tuan tidak kekurangan uang. Pembelian properti dalam jumlah besar saat harga anjlok di kota pusat pemerintahan Jagabu sudah membuat kekayaan Tuan sebanding dengan kekayaan keluarga bangsawan, kata Farel. Farel tersenyum tipis dan melanjutkan, Tuan, kamu juga tidak peduli dengan reputasi. Kalau kamu menginginkan reputasi dan ikut Pak Putro mengajar, kamu pasti bisa segera terkenal di seluruh dunia. Wira tersenyum dan berkata, jadi, apa yang akan kamu tawarkan untuk merekrutku? Wanita cantik, ujar Farel. Farel tersenyum kecil. Kemudian, dia memegang wajah gadis berpakaian ungu dan menarik sesuatu. Cadar yang menutupi wajah sang gadis terlepas, memperlihatkan wajah dengan kecantikan tiada taraf. Jenis kecantikan ini berbeda dengan Wulan yang bermartabat, Dian yang dingin, dan Mary yang liar dan energik. Kecantikan gadis ini adalah jenis kecantikan yang mulia. Dengan sekilas pandang, seseorang akan tahu bahwa gadis berpakaian ungu ini memiliki darah keluarga kerajaan. Kamu, seru gadis berpakaian ungu itu. Dia memelototi Farel dengan wajah memerah karena marah. Mata Wira berbinar, tetapi dia segera memalingkan wajah dan berkata, Tuan Farel, kamu nggak mengenalku dengan baik. Aku sudah menikah dan hubungan suami istri kami sangat baik. Aku nggak akan pernah mengecewakan istriku. Farel tercengang. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan, apa kamu tidak menyukai tipe wanita seperti ini? Kamu suka tipe yang bagaimana? Yang polos, genit, bermartabat, menawan, cerdas, lincah. Tidak peduli bagaimana tipemu, keluarga Barus akan membantumu mencarinya. Farel membatin, dasar pria mesum. Kamu tinggal di rumah bordil di kota selama 3 hari. Waktu kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu, kamu nggak hanya membawa Dian, tapi juga bandit wanita itu. Sekarang, kamu masih mau berpura-pura alim. Bab 371. Uhuk. Uhuk. Wira yang wajahnya memerah berdeham. Memangnya dia orang seperti itu? Wira menggeleng dan berkata dengan tegas, sepertinya, niat baikku malah disalahartikan. Tuan Farel, kamu nggak mengerti aku dan nggak tahu apa yang ku mau. Silakan pergi.
Farel menimpali seraya memberi hormat, aku tahu Tuan menunggu direkrut pemerintah, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, kerajaan Sonora, dan bangsa Locust. Tapi, seharusnya Tuan tahu Raja berniat menyeimbangkan situasi pemerintahan. Masalahnya, persaingan terus muncul di pemerintahan. Kalaupun kamu sangat berbakat, juga nggak bisa menunjukkan kemampuanmu. Wira merasa tidak berdaya setelah mendengarnya. Farel sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan Wira. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup santai dan menjalani kehidupan dengan tenang. Wira sama sekali tidak tertarik pada persaingan di pemerintahan ataupun perebutan kekuasaan. Saat menghadapi perang di kota pusat pemerintahan Jagabu dan banyak prajurit yang dipimpinnya mati, Wira tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Dia tahu dirinya tidak cocok berkecimpung di dalam pemerintahan karena dia tidak memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira hanya cocok menjadi orang kaya yang hidup santai. Farel pun melanjutkan perkataannya, sementara itu, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, bangsa Locust, dan kerajaan Sonora adalah suku minoritas. Di dalam pemerintahan mereka juga ada banyak persaingan. Kalau Tuan bergabung dengan keluarga Barus, aku jamin kamu bisa menunjukkan bakatmu semaumu. Wira melambaikan tangannya sembari berucap, Tuan Farel, kamu salah paham. Aku hanya orang biasa yang nggak berbakat. Sebaiknya kamu pulang saja. Dusun Darmadi yang terpencil nggak cocok untuk kamu. Sepertinya, ada yang tidak beres dengan Farel. Dia terlihat seperti berencana untuk melakukan hal besar. Karena Tuan sudah berbicara seperti itu, aku pamit dulu, ujar Farel. Kemudian, dia berbalik lagi seraya tersenyum, tapi, mohon Tuan ingat bahwa keluarga Barus akan selalu menyambut kedatanganmu. Aku juga akan mulai mencari berbagai wanita cantik untuk Tuan. Wira merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu dari mana Farel mendengar bahwa dirinya suka bermain wanita. Bisa-bisanya Farel menggunakan cara ini untuk merusak nama baiknya. Ketika melihat gadis berpakaian ungu hendak pergi, Wira segera berseru, tunggu sebentar. Farel menyahut dengan hormat, Tuan, ada apa? Namun, dia membantin, dasar pria mesum. Akhirnya, dia nggak tahan juga waktu lihat kami mau pergi. Dia pasti nggak rela melepaskan wanita cantik ini. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Ucap Wira sambil melambaikan tangan pada Farel. Kemudian, dia menatap gadis berpakaian ungu dan berujar, aku cari dia. Farel menimpali dengan ekspresi bangga, aku tahu Tuan cari dia. Wira tidak menjelaskan apa-apa, tetapi langsung mengeluarkan surat dan melanjutkan, ini surat dari Panglima Yuda. Awalnya, aku berniat untuk memberikan suratnya padamu saat pergi ke kediaman keluarga Barus di kota provinsi. Tapi, karena kamu di sini, aku langsung serahkan padamu saja. Kalau kamu punya surat balasan, aku bisa bantu kamu suruh orang untuk mengantarnya. Terima kasih, Tuan. Nggak perlu lagi. Sahut gadis berpakaian ungu. Tangannya gemetaran ketika menerima surat itu. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak membuka suratnya, lalu langsung pergi. Farel salah menebak lagi. Dia memberi hormat kepada Wira dengan canggung, lalu mengejar gadis berpakaian ungu sembari berteriak, kenapa kamu nggak buka suratnya untuk lihat apa yang disampaikan kekasihmu? Aku sudah bisa menebak kira-kira apa isi suratnya. Untuk apa aku melihatnya lagi dan membuatku lebih sedih? Jawab gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia tersenyum getir sambil melanjutkan perkataannya, sekarang, trik wanita cantikmu gagal karena Tuan Wahyudi nggak tertarik sama aku. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Farel mendengkus, lalu menjelaskan, bukan, dia bukan nggak tertarik sama kamu. Tapi, dia merasa nggak enak hati karena hubunganmu dengan Panglima Yuda. Selain itu, dia hanya berpura-pura jujur untuk menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Asalkan bisa menyelesaikan dua masalah ini, trik wanita cantik akan membuat kita hampir berhasil. Gadis berpakaian ungu menimpali, jadi, sekarang bagaimana? Farel merentangkan tangan dan menjawab, tentu saja pergi. Dia sudah mengusir kita, jadi kita nggak bisa terus memaksanya. Hais, orang ini memang mesum, munafik, dan suka berpura-pura setia. Kalau bukan karena dia berbakat, aku pasti akan memberinya pelajaran. Gadis berpakaian ungu mendengkus, lalu berujar, sebenarnya, sekarang kamu juga bisa memberinya pelajaran. Asalkan kamu menghilangkan jakunmu dan memakai baju wanita, mungkin dia akan segera bergabung dengan keluarga Barus. Bersambung.